Makna informasi dalam Al-Quran. Apa sih pengertian dari makna informasi dalam Al-Quran? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diproses dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, informasi yang disampaikan tidak boleh terdapat unsur sara, mencela, buruk sangka, fitnah, dan mencemarkan nama baik. Di zaman modern, kemajuan teknologi seperti saat ini, sarana informasi sudah tersedia bermacam bentuk variasinya. Informasi dapat disebarkan melalui radio, media cetak, ataupun televisi. Penyampaian informasi melalui komunikasi dalam Al-Quran. Proses komunikasi ditunjukkan untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih baik yang mungkin akan berdampak pada perubahan sikap, sifat dan perubahan perilaku seseorang. Lalu bagaimana penyampaian informasi dalam Al-Quran? Penyampaian informasi dalam Al-Quran. Penyampaian informasi menurut Al-Quran disampaikan dengan informasi yang benar, bukan rumor, dan terdapat amar ma'ruf nahi munkar. Cara menyampaikannya harus dilakukan dengan bahasa yang halus, tidak keras dan kasar, mengandung contoh dan teladan yang baik, serta mengandung nilai bijaksana akan kesadaran kognitif yang tinggi. Komunikasi dalam Al-Quran. Dalam Nas Al-Quran terdapat surat yang berkaitan dengan komunikasi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, Ya ayuhan na'asu inna aholaknakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, inna akromakum, indallahi atqukum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Apabila firman Allah itu disimak secara cermat, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Pertama, dalam ayat itu terdapat beberapa pernyataan. Pernyataan pertama bersifat deskriptif, yang menjelaskan tentang penciptaan dan pengembangbiakan manusia. Allah menciptakan manusia dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang biak menjadi satuan masyarakat, suku dan bangsa. Pernyataan kedua bersifat preskriptif, yang menentukan keharusan untuk saling mengenal ta'aruf dalam arti luas. Pernyataan ketiga bersifat evaluatif, yang menetapkan tolok ukur tentang derajat manusia menurut pandangan Allah. Pernyataan keempat menunjukkan kedudukan dan posisi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal seluruh aspek kehidupan ciptaannya. Manusia diciptakan Allah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai makhluk biologis, yang masuk dalam ranah biologi. Oleh karena laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri psikologis tertentu, yang mempunyai arti penting dalam berbagai kehidupan manusia, maka masuk dalam ranah psikologi. Manusia yang dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan dapat dipandang sebagai makhluk sosial. Informasi melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh narasumber atau pemimpin kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Informasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta, termasuk juga menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan subjek layanan. Fungsi informasi dalam Al-Quran ialah menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat Al-Quran dan sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan masa turunnya, sambil memerhatikan sebab turunnya dan menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasannya. Jenis-jenis informasi. Dari berbagai pendapat yang berbeda itu dapat disimpulkan bahwa informasi dalam Al-Quran diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek seperti yang akan dipaparkan berikut. Informasi berdasarkan persyaratan yaitu ada dua jenis, yang pertama ada informasi yang dapat dipercaya dan yang kedua, informasi yang tepat waktu.
Informasi yang dapat dipercaya. Hal yang sangat penting, suatu informasi harus dapat dipercaya, reliable, untuk manajemen. Informasi yang dapat dipercaya merupakan keharusan karena ini berdampak pada hasil keputusan yang diambil. Informasi yang tepat waktu. Pada hakikat makna dari informasi yang tepat waktu itu ialah bahwa sebuah informasi harus tersedia ke manajer sebelum rapat untuk pengambilan keputusan, karena informasi adalah bahan pengambilan keputusan. Makna tepat di sini relatif. Kesimpulan dari pengertian tentang makna informasi dalam Al-Quran adalah bagaimana Islam, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadits, mengatur agar penyampaian informasi efektif dan tidak merugikan kedua belah pihak, serta tidak keluar dari koridor penyampai informasi yang profesional dan bertanggung jawab. Bisa kita telusuri beberapa keterangan yang ditukil Allah dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Bagaimana penyampaian informasi agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan? Islam melalui Al-Quran dan Al-Hadits telah mengajarkan agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar, bukan rumor, dan ada dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar, serta telah dilakukan pengecekan, tabayyun, akan kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Selain itu, informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur merendahkan, mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung kecurigaan dan buruk sangka, tidak ada unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, tidak mengandung unsur menggunjingkan orang lain, tidak ditambah-tambah interpretasi subjektif dan tidak memutarbalikkan fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong dengan tujuan menyebar fitnah. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share video channel ini. See you next time.